kamu nggak punya tangan kayak gini, mungkin orang tuamu dulu suka matiin tikus. Iya. Sebagainya, kakak. That's dan right. sebagainya. Aku juga ngerasain itu. Kenapa, Riz? Karena perlu kalian tahu kenapa saya pakai handband ini, teman-teman. Jadi ini kalau saya buka, ini bukan karena saya pakai beginian. Ini saya pakai begini justru malah nutup. Kan kelihatan tuh belangnya nih, ketutupan. Nah, ini aslinya emang bentuknya begini. Nah, ya, kemudian ya udah ngelewatin masa-masa SD, bullying seperti itu, kemudian masuk SMP. Masuk SMP itu Rizky udah mulai frontal, malak adik kelas. Hah? Kali ini saya bersama dengan Mas Rizky ya? Rizky apa Rizky sih? Rizky. Wah, ini orang plagiat. Gimana nih? Duluan saya yang lahir, berarti Anda plagiat emang? Iya dong. Oke, mau tanya dulu. Oke. Tanya Tanya aja kenapa kasih nama Rizky? Oh iya, bener banget. Kenapa Rizky? Pakai I tadi ya, bukan pakai I. KEI. Nah, ya benar. itu sebetulnya kan Rizky kan lahir di Banyuwangi. Banyuwangi itu kan banyak dialeknya kan. Kayak berakhiran I kan. Jadi nenek Rizky itu selalu manggil Rizky itu dengan sebutan Rizky. Using. Jadi berawal dari itu kemudian Rizky ubah nickname Rizky ya, nickname karya Rizky itu dengan nama Rizky. Akan tetapi seiring berjalannya waktu seperti alay gitu kan, Rizky terlalu alay. Rizky alay. Terlalu alay kan. Jadi Rizky juga suka di Jepangan. Jadi nama Kei di Jepang itu sangat familiar. Jadi iya. Wah, jadi berarti pasaran sekali namanya. Iya, jadi di Jepang itu nama Kei itu familiar. Jadi ya udah Rizky Prasetyo yang berawalnya Rizky menjadi Rizky gitu. Oke, jadi gini, banyak mungkin orang-orang yang nggak tahu Rizky berarti aslinya kan namanya kan. Rizky ini siapa sih gitu, terus kesibukannya apa, kayak gitu-gitu sih lebih tepatnya. Kenalinya, nama aku Rizky, biasa dipanggil Rizky. Nah, kesibukan sehari-hari itu sebetulnya ya gambar sih, gambar-gambar iseng. Terus ngisi kegabutan sih. Kegabutan. Gitu. Kebanyakan ngisi kegabutan, kayak mencoba hal baru sih kebanyakan, kayak banyak hal sih. Kayak sebetulnya Rizky nggak bisa menulis, tapi Rizky coba bikin tulisan kayak gitu. Oh, kamu juga nulis juga? Nulis. Selain gambar Kan aku juga sempat bikin lagu satu. Oh iya, saya tahu itu. Iya. Yang tentang ini ya, difabel itu ya? Iya, tentang difabel itu. Kalian harus lihat guys, kalian keren banget. Cuplikannya bentar ya. Dah, jangan lama-lama. Udah itu aja. Nanti kena copyright ya. Cukup 5 detik saja. Jadi Rizky ini aku juga kenalnya waktu itu kalau nggak salah di kafe, di Banyuwangi yang saat itu emang lagi rame-ramenya gitu ya. Naik daun. Ya, naik daun banget tuh gitu. Terus dia tiba-tiba menyapa, saya kaget, ini orang siapa gitu. Nggak tahu. Oh, yang ada di hitam putih itu. Belum ya, saat itu belum. Cuma aku yang tahu kalau dia itu adalah bisa dibilang ketua apa? Ketua komunitas menggambar, salah satu ketua komunitas menggambar yang ada di Banyuwangi. Waktu itu kalau nggak salah gambarnya apa? Doodle. Iya, itu dia, doodle. Ya aku juga baru tahu sih ternyata di Banyuwangi ada karena dia. Gitu, aku taunya karena dia. Aku setahu nggak ada kan dulu kan. Dari awal nggak ada. Mural ya kalau nggak salah. Ya, mural juga. Itu aku baru tahu. Dan kamu tuh sebenarnya bisa gambar apa aja sih? Maksudnya kayak tekniknya kan ada yang garis. Sebetulnya banyak sih orang yang nggak paham ya. Kasarnya itu kayak orang bisa gambar pasti bisa semuanya. Bisa menggambar semua teknik, tapi contoh misalnya gini, aku kan orang contoh sih gambar manga, misalnya aku bisanya, contoh, terus disuruh ngelukis orang gitu kan, aku bingung. Dan disuruh gambar sketsa wajah itu kebanyakan bukan nggak bisa sih, tapi kan belum mencoba. Jadi
untuk si K ini kebanyakan lebih fokus ke manganya. Nah, contoh Rizky ini kebanyakan menggambar sketsa wajah. Nah, otomatis Rizky lebih familiar menggambar sketsa wajah daripada menggambar anime. Dan tipe atau beberapa aliran menggambar itu banyak sekali, dan itu sangat susah sih dipelajari. Aku sempat amazing kamu penggambar pakai apa namanya, titik itu. Titik. Nah, itu namanya pointillist. Pointillist. Point itu titik, guys. Ya. Pointillist berarti mentitik lah intinya gitu. Ya, dotting gitu. Dotting. Diulang-ulang. Aku sempat tadi kan cerita ke temanku kan yang ada di sini tadi. Ya. Ini orang bisa gambar pakai apa? Cuma titik. Iya. Bener-bener titik, Mas, nggak ada garisnya. Yo, iya. Bikin garisnya itu dari titik. Iya. Titik yang disusun-susun jadi garis. Betul. Loh, emang bisa? Wah, kamu harus lihat IG-nya gitu. Akhirnya dia belum sempat lihat IG-nya. Oke, apa namanya? Selain itu kesibukannya di mana sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah udah kerja sih di salah satu dinas lah. Siap. Yang kebetulan sebenarnya ada kerjasama juga sama Banyuwangi Creator. Yang nggak asing dari Banyuwangi Creator gitu loh. Dinas apa? Iya. Jangan disebut. Bahaya ya, jangan ya. Oke, gini, aku juga ngelihat istilahnya Rizky ini juga kan teman-temannya banyak yang difabel juga ya. Iya, ada. Aku tuh sempat kayak kepikiran melewati kehidupannya kesehariannya, emang adakah orang yang ofensif modelnya gitu loh, yang kayak ngebully kah, ngata-ngatain gitu, pasti ngerasain nggak sih? Dari umur berapa mungkin ngerasain? Kalau perihal ngebully ya sebetulnya bullying itu udah kayak hobi sih di telinga. Udah hobi kan, kasarnya itu ya kayak udah terbiasa lah dengan hal-hal bullying itu. Nah, gimana sih ya cara melewatinya itu kan? Karena susah banget, dan sebagai seorang difabel itu pertama kali yang Rizky pengen punya teman itu sangat susah sekali. Biasanya kalau dapat teman biasanya harus ngapain? Kebanyakan dapat teman, tapi si temen itu nggak nganggap teman. Iya, betul. Kebanyakan hanya mampir ke Rizky, hanya untuk kayak nyuruh Rizky gitu, beliin es dong, beliin ini dong, kayak gitu. Itu dari SD, SMP. Berarti nganggap kacung gitu? Iya, sebagai babu mereka lah. Padahal kan kasarnya ya posisi Kang Rizky seperti ini kan, nggak bisa megang sebanyak itu, tapi mereka tetap menyuruh Rizky. Itu SD, terus SMP juga ada gitu. Tapi full yang disuruh-suruh itu SD. Jadi kayak Rizky sama main ke kelas. Nah, kemudian Rizky ada si A nyuruh Rizky, Ki beliin aku es sama gorengan. Oke, Rizky jalan. Nah, kenapa Rizky jalan? Karena di pikiran Rizky itu, aku nggak apa-apa, aku jalanin aja dengan pahitnya teman-teman bikin Rizky sebagai kacung gitu. Tapi Rizky mikirnya bahwa aku udah diterima jadi teman mereka walaupun Rizky sebagai babu mereka gitu. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kamu mikirnya gitu? Soalnya susah sih cari teman seorang difabel yang sendiri, dan di circle atau di lingkungan yang non difabel yang notabene pasti hobinya ngebully gitu. Terus banyak hal sih, kayak kemudian ya udah ngelewatin masa-masa SD bullying seperti itu, kemudian masuk SMP. Masuk SMP itu Rizky udah mulai frontal, malak adik kelas. Hah? Serius? Seorang difabel cuy. Ada seorang difabel malak. Malak, ngebolos, mencuri dan lain sebagainya. Gitu. Merasakan itu, pernah jadi pelaku itu gitu? Iya, karena gini ya, dulu itu pikiran Rizky itu orang baik, orang cerdas, orang pintar, yang peringkat 1, 2, 3 itu menurut Rizky dulunya mereka bisa menerima Rizky full sebagai teman. Tapi semua itu kebalik gitu. Malah yang bisa menerima Rizky waktu momen SMP itu teman-teman yang kata guru-guru itu bandel. Nah, dari situ Rizky banyak belajar kan dari teman-teman bandel itu bahwa
oh orang yang frontal aja yang to the point selalu kehidupannya, sosialnya tinggi gitu. Beda sama orang-orang yang lebih fokus ke pendidikan, sosialnya kurang. Aku sempat baca sih itu di Instagram kalau nggak Iya. salah. Emang kalau ada anak yang emang suka kayak berantem, Iya. terus dia emang lantang dengan apa yang emang mau diutarakan, itu lebih solid Ya, pertemanannya. betul. Kayak gitu. Itu aku lihatnya di akun-akun psikologis gitu sih. Ya itu kemudian Rizky nyaman kan dengan teman-teman itu, hingga akhirnya Rizky ya udah ikut zona mereka, mencuri oke, ngebolos oke, ngerokok oke, ngepalak hampir tiap hari oke. Tiap hari, hampir tiap hari. Iya. Karena Sabtu Minggu libur gitu Iya. Udah kayak kerja kan ya. Iya, betul, kayak uang saku fokus untuk nabung, sisanya hasil pahala. Palak. Wah, anjir nih Ya, orang. kayak di kantin gitu ya. Oke, aku beli ini 2.000 gitu ya. Apa aja mas? Minuman 3, roti 2, cemilan 3. Ini mas, oke. Serius sempet ngalamin hal seperti itu. Bisa begitu Terus, ya, bisa begitu. makanya pernah di brand Rizky ini difabel yang frontal. Oh, yang Waktu SMP. ini yang bisa dibilang apa ya? Banyak masalah gitu. Dan- Berandal Ya, juga nggak sih? dan Enggak. BK itu udah menjadi bukan hobi sih, kayak sahabat sih. Masuk BK udah kayak sahabat. Kata guru BK ketika dipanggil, kamu lagi. ngapain gitu, sampai bosen gitu. Tapi aku juga heran sih, kenapa sih kayak orang-orang yang emang agak sedikit berbeda jadi apa ya? diasingkan. Diasingkan. Terus juga diolok-olok. Itu Betul. kenapa gitu loh? Masalahnya apa? Kayak gitu aja sih. Itu apa ya, menurut Rizky pribadi ya, yang Rizky pelajari itu sebetulnya itu doktrin dari leluhur kita sih. Iya. Kayak zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Nah, kayak zaman dulu kan selalu muncul kalimat doktrin kalau kamu jangan makan ini ya, nanti kamu kayak gini. Iya kan? Oke. Contoh kayak doktrin-doktrin. Oke, Ya oke. sebetulnya itu arahnya bagus, tapi cara penyampaiannya yang salah. Contoh kayak kamu nggak punya tangan kayak gini. Mungkin orang tuamu dulu suka matiin tikus. Dan Iya. sebagainya, kakak. That's dan right. sebagainya. Aku juga ngerasain itu. Kenapa, Riz? Karena perlu kalian Iya. tahu kenapa saya pakai handband ini, teman-teman. Iya. Jadi ini kalau saya buka, sih, ini bukan karena saya pakai beginian. Ini saya pakai begini justru malah nutup. Kan kelihatan tuh belangnya nih, ketutupan. Nah, ini aslinya emang bentuknya begini. Dari Gitu. lahir ya? Nah, ini aku diomongin katanya, oh, mungkin kamu waktu kecilnya nyokap kamu atau ibu kamu itu ngecangkok pohon Ya, ini dia apa namanya, masuk akal. pohon ngecangkok pohon mangga dibilang gitu. Iya. Jadi kan emang kayak cangkokan ya kan. Iya. Kalau cangkokan harus dikerik dulu terus Iya. kelihatan tulang Betul. apa pohonnya, baru dikasih apa gitu kan, baru digini. Betul. Gitu. Nah, aku juga ngerasain gitu, Riz. Iya, Aku di hal-hal gini aja dibully gitu, tangan boneka katanya. Iya, kecil apalagi kayak Rizky. Nah. Apalagi yang lain di luar sana yang Iya. tidak punya kaki gitu. Teman kamu siapa, sahabat kamu yang itu? Si Wahyu. Nah, Wahyu, apalagi juga tidak punya tangan, semua menggunakan kaki gitu. Itu makanya. Lebih parah. Kayak ada suara tokek nih. Nggak apa-apa lah, masuk ya. Gitu. Gitu ya. Terus kamu gimana cara keluar dari pembulian? Iya, itu. Susah loh. Susah Aku banget sendiri sih. SMA tuh pernah. Berdamai dengan diri sendiri itu susah banget. Susah banget. Heeh. Dan depresi hampir tiap hari. Serius. Sampai sekarang pun Rizky sering ngeblank ketika Rizky diajak ngobrol dengan berawalan kalimat kayak nada tinggi. Itu pasti Rizky ngeblank. Oh, Entah di oke. dunia kerja, bukan berarti Rizky Apa juga sering profesional ya, karena mungkin dari dulu-dulu Rizky itu selalu Dibentak. ya kayak hujatan itu hingga akhirnya Rizky sering ngeblank. Nah, susah sih keluar dari zona-zona itu, tapi menurut Rizky ya dari dulu itu ketika Rizky galau atau apa, Rizky itu selalu nulis dan gambar. Itu. Gila, sama gue sama gue. Jadi Rizky tuangin Nah, semua unek-unek, ya udah menjadi tulisan. Entah tulisan itu bisa jadi lagu, entah tulisan itu nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, yang penting udah tertuang kayak gitu. Terus yang kedua Rizky tuangin menjadi gambar. Ya udah setelah itu Rizky tumpuk
gak Rizky panjang, gak Rizky apa. Kalau aku lebih ke tidak, bukan menyelesaikan sih, Iya. tapi lebih ke nggak mau mikirin, akhirnya Betul. jatuhnya pelampiasannya ke gambar. Aku kan suka gambar manga dulu kan. Betul. Kalau ada masalah apa-apa, biar lupa aja. Iya, Jadi tidak selesai di sini, iya betul. nggak menyelesaikan, tapi aku pengen ke distract aja, jangan fokus ke situ, tapi fokusnya ke gambar. Kayak gitu. Iya, betul. Iya, jatuhnya tetap sebenarnya itu tidak boleh juga karena bukan menyelesaikan. Iya. Kan? Jatuhnya kan numpuk gitu kan di sini. Betul. Ha, numpuk. Itu dulu waktu masih SMP gitu. Itu dulu SMP. Jadi caranya kamu untuk Cara Rizky itu memutus ya itu itu satu pertama bersahabat dengan hobi Rizky yang nggak gambar gitu, kemudian bicara sendiri pernah kayak aku ini berkaca gitu lah, aku kok kayak gini ya, kemudian aku menyalahkan diri Rizky pribadi, dan setiap ada problem besar Rizky nggak mau cerita ke orang tua gitu. Terus habis itu banyak hal sih hingga akhirnya Rizky ketemu. Nah, kata cacat itu menurut Rizky itu sangat memukul untuk semua teman-teman di Fando. Pertama, nah Rizky udah bikin lagu kan, udah pede. Nah kemudian setelah pede masih ada yang bikin Rizky down, yaitu kata cacat itu. Nah yang kemudian ngomong kalimat cacat, contoh ya di TV ada orang bahas cacat main game, contoh si temen-temen aduh cacat lu ya. cacat lu Iya main tuh. lu, cacat lu itu Si guys. itu sebetulnya kalau ada orang difabel lewat itu pasti sakit hati Sakit gitu. hati. Nah itu Rizky sering down dengar kata cacat, ada Rizky ngobrol, ih main temenku cacat gitu, cacat banget mas gitu kan. anjir kayak gitu. Terus habis itu ya udah dari situ kemudian Rizky gimana caranya damai dengan kata ini, karena kata ini adalah virus. Nah itu apa yang lo lakuin untuk damai itu? Lebih spesifiknya apa? Nah, Rizky gabungin dengan kegiatan Rizky, contoh ya, hingga akhirnya kata cacat itu Rizky ubah yang di bio-nya Rizky itu kayak merubah main persepsinya iya, juga ya? kayak cacat itu Rizky ubah menjadi cinta Allah, cinta Tuhanmu dulu, baru karyanya. Oke. Bukan karyaku, tapi karyanya Tuhan. Oh iya benar. Ya itu alam semesta. Nah, dari situ kemudian Rizky semakin cuek, main keluar itu udah bodo amat, ini yang aku pijak ini karya seni Tuhan, kok orang bilang cacat ya udah dia malah nyalahin karya seni Tuhan, bukan Iya nyalahin benar. akunya. Iya benar. Ya udah sekarang simple kayak gitu. Makanya sekarang udah damai banget, malah Rizky yang frontal kayak temen.